Selanjutnya, di sini ada penggantian populasi atau update populasi. Ingat, konsepnya adalah survival of the fittest. Nah, sekarang kita ke contoh kasus sekarang. Ini contoh kasus algoritma genetika untuk menyelesaikan kasus TSP. Jadi ingat, TSP itu adalah bagaimana kita mengunjungi banyak lokasi. Di sini saya pilih 4 lokasi ya. Itu kampus 1 di sini. Ini kampus 2. Di sini ada Uniska, di sini ada IAIN. Dan saya ingin mengunjungi semua lokasi ini. Tetapi hanya ada 1 kali kunjungan. Karena sales itu pasti kunjungannya cuma sekali ya. Kemudian semuanya dikunjungi. Kemudian kalau sales itu pasti berangkat sama datangnya akan sama, yaitu posisi 0 akan sama dengan posisi yang terakhir, atau V0 sama dengan Vn gitu. Dengan syarat kita tahu jaraknya ya setiap lokasi. Jadi ini berarti jarak kampus 1 ke kampus 2. Kalau ini kampus 2 ke kampus 1. Kok beda? Ya bisa jadi karena jarak terdekatnya beda. Bisa lewat jalan yang berbeda. Itu adalah definisi TSP. Nah, sekarang kita masukkan parameter algoritma genetika. Ada jumlah populasi atau disebut tadi pop size. Kemudian ada maksimum generasi atau max gain. Gitu ya. Ada probabilitas crossover dan probabilitas mutasi. Yang pertama, inisialisasi populasi. Kita tadi punya 5 populasi ya. Nah, kita generate random. Karena kita pakai TSP, kita menggunakan pengkodean integer. Jadi, maksudnya ini adalah dari posisi 1 ke posisi 2, dari posisi 2 ke posisi 3, dari posisi 3 ke 4, kemudian kembali ke 1. Gitu. Yang kedua adalah evaluasi fitness. Evaluasi fitness dari rute ini tadi, kita hitung nilainya. Jadi kalau rutenya 1, 2, 3, 4 kembali ke 1, kira-kira jarak yang ditempuh berapa? Ternyata jarak yang ditempuh itu ini. Sekilas kalau dari sini, individu 5 adalah individu yang paling kecil ya, yang paling baik ya, yang mau kita cari, karena kita mau meminimalkan jarak. Jadi ini pasti nanti nilai fitnessnya paling tinggi. Gimana cara nyari nilai fitness? Karena kita mau nilai ini yang nilai kecil yang paling tinggi dan nilai yang tinggi, kayak gini, maunya nanti nilai fitnessnya paling kecil. Jadi kita balik saja di sini, fitness sama dengan 1 per fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini adalah jarak tempuhnya. Jadi fitness 1 itu adalah 1 per 24,8. Sedangkan fitnessnya individu 2 adalah 1 per 24,9. Gitu ya. Setelah kita dapat nilai fitness, kita melakukan seleksi atau kompetisi. Jarak tempuhnya ini tadi ya. Sudah saya dapatkan di sini nilai fitnessnya. Ini tadi diperoleh dari 1 per 24,8. Ini ya. Ini juga. Kemudian setelah kita menentukan nilai fitness, kita hitung probabilitasnya si individu ini untuk bisa terseleksi. Caranya adalah kita menggunakan nilai fitness ini untuk mencari probabilitas. Jadi semakin tinggi fitnessnya akan semakin banyak terpilih. Caranya adalah dengan menggunakan ini, nilai fitness,
fitness per jumlahan nilai fitness ini tadi. Jadi ketika ini dihitung, maka 0,04 itu akan 0,2 terpilih. Coba kita lihat tadi individu 5 yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Sedangkan individu 4 yang paling kecil, maka individu 4 akan memiliki probabilitas paling rendah. Kalau individu 5 probabilitasnya paling tinggi. Selanjutnya, kita hitung probabilitas akumulatif dengan cara menjumlahkan ini. Kalau ini berarti ini ya, atau ini gitu. Kalau ini berarti tiga-tiganya dijumlah. Kalau ini 4-nya dijumlah. Ini tambah ini gitu ya. Atau ini jadi 1. Jadi probabilitas itu harus jumlahnya 1. Kemudian kita lakukan seleksi untuk crossover. Pertama kita harus generate bilangan random dulu. Kalau bilangan randomnya ini nilainya memenuhi untuk diseleksi, maka dia akan terpilih. Misalnya di sini 0,11 ya. 0,11 ini akan kita lakukan di Rowlett wheels, seleksi Rowlett wheels. Jadi kita punya 0,11. Di sini ada probabilitas ya. Probabilitas ini loh yang kita anggap sebagai seleksi Rowlett wheels. Jadi ketika kita ada gambar di sini, nah ini luasannya adalah 0,2 juga. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, anggap gitu ya. Ini 5 yang paling besar. Oke. Ketika kita punya bilangan random 0,1, maka ketika kita lempar di sini, kira-kira di mana di sini 0,1 itu? Kita lihat yang sini. Seret. Oh, ternyata 0,1 itu ada di luasan individu 1. Karena kurang dari nilainya ini. Oh, berarti individu yang terpilih adalah individu 1 sebagai parent 1. Kalau yang selanjutnya, misalnya random 0,49, kira-kira 0,49 ada di mana luasannya? Sini masuk? Enggak ya, masuknya ke sini ya. Jadi dia sebagai individu 3 yang terpilih. Kalau 0,79 masuk sini? Tidak ya, masuknya sini. Jadi di sini adalah individu 5. Ini salah ya. Oke, salah ya ini. Selanjutnya 0,16 sini masuknya ke individu 1. Oke, ya, ada tipe 1 di sini. Selanjutnya karena crossover itu berpasangan, kita harus memilih 2 parent untuk 1 anak. Ini dipilih 2 parent. Selanjutnya parent itu akan melakukan crossover. Kemudian kita lakukan seleksi untuk mutasi, caranya sama. Generate bilangan random. Ini tadi kalau kita masukkan Rowlett wheel, masuknya ke individu 5. Nah, seperti ini. Oke. Ada yang tipu lagi tidak? Penanggapan tipu? Ini ada ya. Setelah kita punya induk ya, induk untuk crossover dan mutasi, akan kita lakukan proses crossover dan mutasi.